Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan latihan soal kasus di soal sertifikasi masuk ke dalam bagian transaksi. Nah, untuk transaksi ini cukup besar ya poinnya. Kalau kita lihat ini tanggal 2 Januari transaksinya poinnya 4. Lalu 5 Januari juga bahkan 8 nilainya ya. 9 Januari 4, 11 Januari 4 nilainya ya. Dibandingkan dengan yang nomor atas-atasnya ini hanya 2 poin atau 1 poin ya. Jadi memang nilainya itu per bagian ya, sedikit-sedikit ya. Oke. Walaupun dalam bahasa Inggris cukup mudah ya, cukup mudah dipahami. Oke, kita coba langsung saja untuk bagian transaksi. Tanggal 2 Januari 2019, a purchase was raised ya. To purchase the following inventory item. Oke, berarti kita membeli di bagian purchases, kita enter. Lalu a purchase was raised to purchase the following inventory item. Jadi karena item maka layoutnya adalah jangan lupa item. Oke, from main supplier Blitzy. Oke, kita bisa pilih Blitzy di sini. Lalu with net 11 after end of month credit terms. Termsnya kita ini dulu. Kita pilih yang ini days after end of month, lalu balance due day-nya yang kita isi 11. Kita lihat, kita cek sudah sebelumnya. Nah, sudah ya. Jadi net 11 after end of month. Jadi kalau untuk terms, jadi pastikan si terms ini sama persis dengan ada yang di soal ya. Oke, lalu ada purchase number-nya. Lalu jangan lupa tanggal. Lalu ada invoice, supplier invoice number. Oke. Oke, receive 3 unit. Oh, sorry, ini belum layoutnya. Layoutnya item. Ya. Oke. 3 unit face paint. Price-nya 180.000. Lalu ada jobnya PD. Exclude 10% VAT, artinya pajaknya tetap ya. Nah, exclude ini di sini yang dimaksud adalah bahwa ini bagian atas ini teks include-nya tidak di checklist ya. Kalau isinya nanti di soal include 10% VAT, maka bagian ini perlu di checklist ya. Sama ini juga ada exclude 10% VAT. Oke, sudah semua. Lalu kita cek bahwa karena ini ada termsnya, maka pay to day-nya kita isi 0. Lalu ada tambahan kategori Jogja. Ya. Oke, sudah semua sepertinya di soal ya. Boleh di save. Kita record. Kalau kita cek jurnalnya masuk di purchases nih tanggal 2 Januari. Oke ya, kalau kita cek udah benar belum ya tadi masukinnya.
180.000, 25.000, 82.000. Oke, lanjut. Tanggal 5 Januari. Raise purchase service ya. Jadi masih di purchase. Ini masih purchase ya, suppliernya BJ. Lalu raise purchase service, maka layoutnya adalah service, sudah ya. Oke, for freight paid, account number 61700 include, nah ini ya, include with COD. Oke, terusnya COD. Ada include 10% VAT, maka ini perlu di checklist ya. Masukin purchase numbernya. Jangan lupa tanggalnya. Oke. Description-nya freight paid. Account number-nya ada tuh ya. Kalau kita lihat ini akunnya adalah freight paid juga di sini. Jumlahnya tadi 393.360, 393.360. Ya, ada lagi job SV, VAT ya. Tadi ada include ya. Include 10% VAT adalah VAT dan perlu di checklist. Oke, nah walaupun ini termsnya COD, tapi kita pay to day-nya 0. Kenapa? Karena kita mau isi pembayarannya itu di sini nih, payment to BJ Craft. Yes, nah jadi di sini ya. Jadi kita pay to day 0, kita record dulu ini. Nah lalu kita lakukan, sudah masuk nih ya, lakukan pay bills nih, karena ada payment di sini ya, payment. Oke, masih di purchase, kita pay bills, payment, suppliernya BJ ya. Dan soal payment to BJ Craft from petty cash. Nah, hati-hati di sini petty cash di account petty cash. Nah, oke, ada cek numbernya. Jangan lupa tanggalnya 5 Januari. Oke, jumlahnya nih kita lihat. With total amount 3.264.360. Maka di sini amount-nya 3.264.360. Juta 264.360 ya. Oke, with the following details 2.800.000 untuk bill 31 Desember. Nih ada bill 2 bill di sini ya untuk si BJ Craft. 31 Desember bayar sekian. And 393 untuk bill tanggal 5 Januari. Nah, kita klik aja di sini. Kita tap, nah sudah balance ya. Jadi makanya kenapa tadi COD kita pay to day-nya 0, karena dia mau melakukan pembayaran, ternyata pembayarannya tidak hanya 393 tapi ada pembayaran hutang sebelumnya ya. Jadi sekalian. Oke, sudah semua, baru kita record. Ya, nanti akan muncul di selain tanggal 5 di sini ada di pembayarannya, berarti disbursement, mengeluarkan uang. Nah, ini sudah ada nih. Oke, lanjut. Tanggal 9 Januari. Return 1 unit KC. Oke, maka mengembalikan masih di purchase karena mengembalikan barang ya. BJ Blitzy. Layoutnya jangan lupa item karena mengembalikan barang. Oke. Termsnya nggak usah diapa-apain karena tidak ada keterangan terms di sini. Lalu ada exclude, berarti tidak perlu checklist ini. Ya.
Tanggalnya jangan lupa tanggal berapa ini 9. Oke. 1 unit ya. Maka minus 1. Lalu ada job PD, exclude 10% VAT. Oke, sampai di sini job PD, lalu edit journal memo with purchase return. Di sini journal memonya di edit, tambahin purchase return. Blitzy kategori Jogja. Ya. Oke, sudah masuk nih ya. Nih. Oke, P2D-nya 0, lalu kita record. Jangan lupa kalian dikembalikan perlu register di return and debits. Ini kan ada langsung nih. Immediately apply the return debit note to trade creditor balance for Blitzy. Oke. Sudah ada nih di bagian return debit, sini transaksinya, lalu kita apply to purchase. ID-nya ada, nih ada ID-nya nih DN. Satu. Jangan lupa ya tanggal ya, jangan lupa nih tanggal nih, hati-hati untuk tanggal. Oke. Untuk bill yang 2 Januari yang ini berarti. Nah di sini ya bagian 2 Januari ya. Kita tap, oke sudah out of the balance, record. Nah nanti kita lihat di jurnalnya ada 2. Nah ini tadi return pengembalian dan ini ya pengembaliannya. Oke, lihat kalian bisa dapat 2 poin 2 poin. Lanjut tanggal 11 itu raise sales service. Oke, kita ke bagian sales. Sales, jangan lupa karena service layoutnya adalah service. Oke, kita cek tujuan, lalu S miscellaneous income for ini include jangan lupa kita cek checklist. On net 27 termsnya, net 27 in a given of day, tapi kita isi yang di balance due day-nya. Nah sudah ya net 27. Lalu ada invoice number-nya tanggal 11 Januari. Oke. Description-nya tadi itu ada craft, ideas, and inspiration. Account-nya sudah ada nih 48.000. Kalau kita lihat 48.000 itu adalah miscellaneous income nih ada. Sama ya. Jumlahnya 696.960. Ada job SV, ada pajak VAT ya, include ini inclusive VAT. Oke, nih ada tambahan sales person. Di sini sales person nih, Gazi. Lalu kategori SBY Surabaya. Oke. Nah, sudah. Kita lihat di jurnal di bagian sales nih ya, 11 Januari ke Joan. Ada S miscellaneous income. Baik, lanjutkan. 14 Januari. Sold the following item. Oke, penjualan lagi. Item, maka layoutnya item. Oke. 2 crafts tea.
On net 7 after end of month. Ini karena ini tinggal ganti net 7 ya, ini tinggal ganti 7 aja nih ganti nih. Kan mirip nih, net 13 after end of month, net 7, berarti ini diganti. Nah, net 7. Nah, sudah mirip ya, net 7 after end of month. Oke, lalu berapa? Tanggal 14 Januari. Oke, bentuknya item ya, kok berubah lagi nih item. Oke, lihat 22 KC. $289, servisnya PD, VAT tapi exclude ya, exclude maka ini di unchecklist. Nah, 30 unicorn. Oke, PDVAT juga, lalu 3 FP. $11.000 PD dan VAT. Oke, sudah, jangan lupa di sini $11.000, lalu sales personnya ada Mutia dan kategorinya Jakarta. Oke, lalu partly payment. Oke, berarti masih dibayar separuh, maka P2D-nya 0. Kita record, lalu kita lakukan receive payment ya. Di sini ada partly payment ya, 5 juta. Oke, for invoice 14 Januari was received from Crafty deposit to bank ya. Pastikan di bank from Crafty. Lalu ID-nya ada nih R. Tanggalnya jangan lupa 14 Januari. Amount receive-nya 5033. Oke, untuk invoice tanggal 14 Januari ya, berarti yang ini ya, 14 Januari yang ini. Ya. Sudah. Jurnalnya. Ini sudah masuknya di payment di bagian receipt ya. Kalau tidak kita lihat tadi tanggal 14 totalnya bukan 10 juta ya. Coba kita cek lagi ini. 22, ini nih pas salah nih. Ini harusnya 289 ya. Yang bawah juga 2000 sudah, yang bawah harus. Oke, nah nih makanya 10.066 nih ya. Oke, udah benerin. Oke, kita lanjutkan. 17 Januari issue return credit notes, pengembalian nih. Pengembalian di pembelian issue return credit notes to Crafty 22.000 sebagai discount given. Oke. Enter sales to Crafty, dia mau ngasih diskon, jadi dalam bentuk pengembalian.
Terus nggak usah diapa-apain, terus lalu maka layoutnya boleh miscellaneous ya. Oke. As discount given. Oke, invoice numbernya ada, kita masukin invoice number. Tanggal berapa nih? 17. Pokoknya oke, descriptionnya discount given, accountnya ada nih 53.000. 53.000 itu apa? Ini diskon. Jumlahnya 22.000. Oke, jobnya SV, lalu ada VAT, ada nggak? Include apa exclude? Nggak ada keterangan ya. Oke, kalau nggak ada keterangan nggak usah dimasukin teksnya. Lalu ada kategori Jakarta dan Mutia. Salespersonnya Mutia. Oke, kalau sudah kita record. Di sini kayaknya minus ya, butuh minus kayaknya karena pengembalian ya. Minus 22.000. Record, lalu kita register. Nah, di sini ada nih minus. Kita kasih dalam bentuk immediately apply ya, berarti apply to sell. Ini ID-nya ada. Biasanya kalau yang pay refund itu immediately pay refund ya tulisannya. Ini karena apply to return maka apply to sell. ID-nya satu, tanggalnya jangan lupa ya. For bill tanggal 14, yang tanggal 14 ini ya, yang ini berarti. Nah, credit amount. Nah, oke. Sudah ada 2.000 record. Oke. Ya, kalau yang tadi yang return itu tanggal berapa? Tanggal 9 Januari ini. Kalau kita lihat 9 Januari ya di pembelian ya. Nah, yang ini kenapa dia tidak minus? Karena di sini sudah minus. Jadi pengalinya minus. Nah, makanya sudah minus nih. Ya, di price-nya nggak minus lagi karena ini udah pengalinya minus 1 kali ini, jadi makanya minus ya. Pastikan kalau return itu minus ya. Oke, lanjut. Tanggal 25 Januari. You spend money. Maka di banking kita pakai spend money. Untuk apa ini? Transfer nih. Ternyata ada transfer 3 jutaan dari bank ke Petty Cash. Oke, dari bank di sini. Ya. Ke bank ya. Mana nih? From bank. Oh ya benar from bank. From bank. Oke, kita masukin dulu. D2 tanggal 25 Januari. Nah, jumlahnya nih 3 2 6 4 360. Nah, memonya apa? Boleh diisi boleh enggak nih, transfer juga boleh. Transfer. Nah, ke sini nih Petty Cash di sini ke Petty Cash kata dia. Ke Petty Cash. Nah, ini harus 20 benar, cek ID kategori Jogja. Ya, nah sudah. Yes, sudah spend money, transfer 3 J2 from bank, benar sudah bank. To Petty Cash ini.
Ya, cek ID lalu kategori. Oke, sudah. Ini error apa? Dia nanya nggak ada job nomor assign ya di sini. Ini untuk job ini. Ya memang nggak ada, berarti ya sudah kita oke saja. Oke. 29 Januari. Receive money for total 10.000. Receive money ini, receive money ya. Masih di banking. For total 10 to bank. Oke. Sudah benar nih ke bank. For 501 as interest income. Oke. Kita masukin dulu ya, ini ID-nya. 902. Tanggalnya jangan lupa 29 Januari. Oke, amount receive-nya berapa tadi? 530 ya totalnya. Oke. Oke, lalu di sini akunnya nih, lihat nih. For 551 untuk interest income 8.008 akun interest income. Nah, itu jumlahnya tadi ini for 551 55.000. Nah, gini. Oke ya, dengan 21.000 bank charge. Oke, jadi ada bank charge. Bank charge itu account 6. Nih. Nah, ini minus ya, dia otomatis minus karena emang totalnya 30.000 yang kita terima. Nah, makanya bank charge-nya minus, otomatis minus ya. Lalu IDR-nya sudah, ID-nya kategori Jogja. Ya, jadi ini maksud adalah dia menerima uang totalnya 30.000, makanya amount receive 30.000 kita masukin ke bank. Ke bank berarti akunnya bank. Sebagai akunnya interest income for 590 itu interest income ya, interest income nanti bank charge-nya dia otomatis minus karena kita terimanya hanya segini, jadi makanya mengurangi otomatis ya. Oke, kita record. Oke, ini nggak ada job ya, nggak ada yang job di assign, nggak ada di sini. Oke, kita cek jurnalnya ya, nih ada masuk nih 29 Januari ya, nih di penerimaan ya, karena receive money lalu spend money tadi mengeluarkan uang nih di transfer nih. Oke, baik, sekian untuk bagian transaksi. Nanti setelah ini saya lanjutkan lagi untuk bagian yang nomor 5 sampai terakhir.